Ya. Pertama kali diisolasi dari kelawar, karena memang corona ini biasa hidup di kelawar. Seperti kita terus influenza hidup di manusia, coronavirus hidup di kelawar. Ketika dia berganti inang ke manusia, berarti dia lebih bisa menyesuaikan diri. Artinya apa? Dia bisa mutasi, dia makhluk hidup yang luar biasa, punya daya hidup di berbagai inang, termasuk di manusia. Virusnya sendiri disebut sebagai SARS-CoV-2, menyebabkan coronavirus disease 19 atau COVID-19. Ya, rata-rata dia bisa menularkan sampai muncul gejala antara 2 sampai 14 hari. Sehingga kalau kita dengar ada karantina 2 minggu adalah mulai dari inkubasi sampai selesai kurang lebih 14 hari. Tapi tidak usah terlalu takut, tidak usah panik, tapi kita tetap waspada walaupun banyak sekali di medsos tersebar yang menakutkan. Dari penelitian itu menyebabkan meninggal kurang lebih 3%. Bahkan flu unta atau MERS ini bisa sampai 37%. Di dunia kalau COVID-19 hanya 3%. Tapi kenapa di Indonesia bisa sampai 9%? Karena itu seperti film gunung es. Yang kelihatan, yang diperiksa itu yang di atas, di bawahnya sama. Jadi kalau kita bagi proporsi yang ditemukan pemberian sama yang diperiksa, penyebut itu tidak imbang. Kalau semua diperiksa Jakarta di Indonesia mungkin juga 2-3%. Itu sebagai jawaban kenapa sampai 9% di Indonesia. Pandemi itu artinya dia menyebar ke seluruh dunia, ditetapkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2030. Ya, sebelumnya juga sudah ada pandemi tapi tidak separah ini. Ya, di tahun 2009 flu babi. Kemudian yang paling parah adalah yang kedua pandemi tahun 2020 disebut sebagai COVID-19. Tadi malam ketika saya buat slide ini ada 287.000 yang positif seluruh dunia, mati 11.000 sekian dan sembuh 93.000. Indonesia posisinya sekarang ditemukan 450. Indonesia 450 kasus, yang meninggal 38%, hampir 9%. Padahal di seluruh dunia itu rata-rata 3%. Kemungkinan besar karena tadi sarana yang terbatas. Semua kita anggap karena memang tidak ada sarana. Saya bilang ini fenomena gunung es. Sebenarnya banyak. Termasuk kenapa tempoh hari kita udah diskusi ada social distancing ini. Karena orang yang terinfeksi itu tidak harus menunjukkan gejala. Yang menunjukkan gejala adalah orang yang imunokompromis atau daya tahan tubuh rendah. Macam saya, kalau saya boleh sombong sedikit, saya termasuk orang yang termasuk bagus daya tahannya karena saya belum menunjukkan gejala. Tapi beberapa orang ketika terinfeksi langsung menunjukkan gejala. Itu pada orang yang lanjut usia di atas 50 tahun. Bukan saya menakuti, bukan. Ada studi epidemiologis, kita harus waspada. Orang yang lansia, punya hipertensi, diabetes, terus asam urat, asma, sesak yang menahun, sebaiknya tidak usah terlalu banyak kegiatan di luar. Karena memang target virus ini adalah mencari orang-orang yang berimunokompromis. Lalu bagi yang sehat, sama, kita isolasi diri, tidak usah banyak. Itu yang dilakukan di Cina. Kenapa mereka berhasil? Dokternya dikarantina 3 bulan di rumah sakit, tidak boleh pulang. Terjadi kenapa demikian? Karena yang muncul cuma 10%. Karena sarannya tidak ada. Tenaga kesehatan sedikit. Tenaga kesehatan saling lempar. Setiap hari saya ditelepon suruh masuk ke rumah sakit. Faktor masyarakat juga, ya. Di Jakarta orang diberi libur malah belajar. Di Pekalongan anak teman saya menemukan yang positif, anaknya pulang dari Turki. Nah, Turki juga wabah ribuan. Dia pulang tidak bergejala, dia pulang dengan bapaknya, 2-3 hari bapaknya belum masuk rumah sakit.
anaknya tidak bergejala karena dia sebagai karier. Prinsip dari wabah atau penyakit menular adalah ketika di daerah kita itu ada wabah, kita jangan keluar. Ketika di sana ada wabah, kita jangan masuk. Itu prinsipnya, karena memang tidak ada obatnya, tergantung daya tahan tubuh. Gejalanya sama, tidak bisa dibedakan. Demam, pilek, sakit tenggorokan, batuk, pegal. Yang terakhir biasanya sesak napas. Tipikal bangsa kita ini menganggap remeh segala sesuatu, termasuk kenapa sampai kita terlambat. Harusnya Kemenkes itu ketika ada outbreak di luar negeri, kita langsung memborong APD, memborong sarung. Tapi kita termasuk orang yang injury, monek ya, menunjukkan ketika belum ada masalah, belum tergerak. Akibatnya seperti ini, ya. Ketika outbreak masuk ke Indonesia, sarana tidak ada atau minimal. Ya, kita cari masker, hand sanitizer, semua kosong. Karena kita tidak siap. Artinya dari awal adalah kita benar-benar prepare bahwa ini ancaman. Cara penularan lewat batuk, bersin, kontak tangan. Kenapa kontak tangan? Kontak fisik. Termasuk kita termasuk orang yang paling ramah di dunia. Kenapa? Sedikit kita akan kontak dengan salaman, sabean, sebelah sedikit. Ini yang sering menyebabkan gampang sekali menular dari teman yang lain, sehingga saya setuju kalau ada hand sanitizer di sini itu sudah cukup untuk kita berperan mengurangi dari penularan infeksi COVID-19. Kemudian yang paling penting adalah hindari atau kontak dengan binatang-binatang, terutama golongan ya kelawar, unggas, ulat, babi itu. Mencegahnya bagaimana? Intinya hindari orang yang berisiko terinfeksi. Orang yang batuk pilek kita ambil. Ada orang bersin flu, ya kita ambil. Ya, misalnya kita punya sapu tangan, ganti dengan tisu. Sapu tangan nggak boleh pakai lagi, buang. Kita pakai tisu sekali buang. Jaga jarak seperti yang kita lakukan, social distancing. Kuman ini, virus ini menular kurang lebih sekitar 1 meter. Ya, harapannya ketika dipisah akan mengurangi daya tular dari orang jika terinfeksi. Rata-rata sekitar 0,5 sampai 3 meter, tapi yang paling aman sekitar 1 meter. Ya, atau kalau ada dana sarana, tidak apa-apa dikasih masker pada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting adalah kurangi ngorek-ngorek wajah. Wajah itu daerah yang sangat peka. Ada rasa sedikit bersih tangan kita langsung reaksi. Pada wajahnya mukosanya tipis. Mukosa itu lapisan kulit tipis. Mata, hidung, sehingga virus ini gampang masuk. Kalau tangan, karena tidak ada mukosa, ini kan jaringan tanduk ya, tebal ya. Tidak mungkin bisa menembus kecuali luka. Luka biasanya di ujung-ujung jari sini, hati-hati yang punya sering luka di ujung jari. Kalau nggak ada luka, nggak ada masalah. Nah, wajah kita tipis, sensornya banyak, sehingga gampang sekali refleks. Orang-orang hidung lah, orang-orang kuping lah, segala macam, itu dihindari. Kita tidak tahu di tangan kita ada apa. Oleh sekarang kita hindarilah seringkali memegang wajah, pegang hidung, sebisanya. Yang penting kita tahu ilmunya. Karena apa? Ketika kita mengusap wajah, tidak sengaja kuman atau virus gampang sekali masuk. Termasuk ketika kita di tempat umum, handle pintu, pulpen kita pinjam online, kemudian pegangan kereta, apa namanya ini? Remote. Habis pegang ini saya mesti cuci tangan. Ya. Kita tidak tahu benda apa yang di sini karena ukuran itu mikron, tidak kelihatan. Sekali lagi musuh kita tidak kelihatan. Jadi kalau kita bersentuhan dengan benda-benda tempat umum, harus setelahnya harus membasuh atau membilas ataupun mencuci dengan sabun. Ya. Kuman hidup kurang lebih 24 jam. Jadi setelah kita membersihkan rumah kita, bisa ada tamu dokter 24 jam kita ulas, kita hapus bekasnya di handle pintu, di pagar-pagar, setiap 24 jam kita bersihkan, kita tutup dengan sabun. Kalau ada disinfektan, semprot tidak ada masalah. Ini cara pencegahannya.
Yang lain, jaga daya tubuh, hidup bersih dan sehat dengan cara makan yang bergizi, banyak mengandung buah. Buah terkenal banyak mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan imunitas kita. Olahraga secara cukup 5-8 jam. Cara batuk bersih yang benar, jangan pakai tangan. Di sini karena relatif tidak kontak dengan orang lain, tidak mungkin orang lain akan kita enggak, ya. Jadi yang paling dekat adalah siku atau tangan. Kemudian kalau pakai tisu yang disposable, langsung buang, jangan disimpan di saku karena sangat berbahaya, akan memunculkan koloni dari virus. Koloni itu perkembangbiakan dari virus. Dan yang paling penting adalah berdoa. Dan tetap waspada, jangan panik. Kalau kita panik, tensi naik, heart rate naik, akibatnya apa? Imun juga akan semakin menurun, semakin berisiko untuk terserang akan wabah COVID-19 ini. Dan saya berharap bahwa, dan kita semua harus tahu bahwa saya di rumah sakit, I stay at work for you and you stay at home for us. Saya hanya ingin bahwa kurangilah bepergian, kurangilah berinteraksi, itu sudah cukup membantu saya sebagai tenaga kesehatan. Konsep dari pemutusan mata rantai penularan adalah menjaga supaya tidak menular sama lain atau social distancing. Kalau di China, di Italia, Malaysia kita kenal lockdown. Lockdown itu semua dibekukan. Itu ada pasalnya kalau keluar dipidana. Kalau kita tidak bisa. Kenapa? Itu menyangkut sosioekonomi. Yang paling pas di negara kita adalah social distancing.